Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, semuanya calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini ditakdirkan Allah dalam keadaan yang terbaik. Secara lahiriah kita sehat, kita masih diberi panjang umur oleh Allah, dan kita diberi kekuatan lahiriah, diberi kekuatan batiniah oleh Allah, yaitu hidayah dan kesadaran untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, salat subuh secara berjamaah, dan sekaligus menggunakan waktu yang ada untuk thalabul ilmi, tambah ilmu, kajian agama. Dan yang kita kaji itu berkaitan dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau mengkaji Al-Quran dan syukur-syukur nanti ia mau mengajarkan ilmu Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik, terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, tema supaya fokus pada pagi hari ini, tema adalah hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran. Dua pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang dirahmati Allah melalui Rasulullah, melalui Nabi. Nah, kita sekarang hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat 82 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Shadaqallahul azim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dan aku turunkan dan kami turunkan di antara Al-Quran itu ma huwa syifa, yang merupakan obat. Syifa niku napa? Obat, kesembuhan. Syifa'un wa rahmatun, sekaligus Al-Quran itu sebagai rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina, dan untuk orang-orang yang zalim, ini berarti untuk orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran tidak memberikan sesuatu kecuali akan menambah kerugian-kerugian mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, maka melalui ayat ini ada sambungan kata-kata rahmat dengan Al-Quran. Siapapun kita, hidup itu ingin dirahmati Allah.
Ada rahmat bermakna rahmat secara umum, ada rahmat secara khusus. Di surat Al-A'raf ayat 156 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kata Allah, menyelimuti segala sesuatu. Menyeluruh seluruh makhluk Allah itu dapat rahmat. Seluruh manusia itu dapat rahmat Allah. Fasa'aktubuha, dan saya, kata Allah, dan saya khususkan, saya wajibkan rahmat itu lilladzina, untuk mereka-mereka yang yattaquna, yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, yang melakukan ibadah sosial berupa gelem berzakat, bersedekah, walladzina hum, dan mereka-mereka yang biayatina, terhadap ayat-ayat aku, ayat-ayatku, ayat-ayat kami, yu'minuna, beriman. Rahmatku menyelimuti segala sesuatu. Ini berarti rahmat Allah yang berlaku seluruh makhluknya, termasuk manusia. Siapapun beriman tak beriman dapat rahmat Allah. Salah satu rahmat itu adalah udara yang dihirup manusia, oksigen yang dihidup manusia, semuanya dapat itu. Tanah tempat berpijak ini bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi tidak beriman pun menguasai tanah ini, malah kadang-kadang itu mengambil manfaat dari tanah ini. Air minum itu semuanya juga berlaku, itu rahmat Allah. Tidak ada bencana, tidak ada musibah, yaitu rahmat Allah berlaku umum. Tapi ada rahmat yang berlaku khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka itu yang tergambar di ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu rahmat berlaku untuk seluruh makhluk Allah, berlaku untuk seluruh manusia. Dan Rahim itu rahmat Allah yang khusus berlaku untuk orang-orang yang beriman. Di antaranya apa? Rahim itu dimuliakan Allah, diridhoi Allah, dilindungi Allah, diberi pahala oleh Allah, diberi jatah surga oleh Allah. Sementara yang tidak beriman tidak dapat bagian surga. Nah, kita tentu berharap untuk Rahman Rahim itu ada semuanya bagi kita. Rahman itu kita jadikan sebagai sarana untuk memperoleh rahimnya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, rahmat, hidup penuh rahmat, hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran. Terus ya napa carane? Nah, ngoten nggih. Yang pertama, supaya kita ini mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quran, maka Al-Quran itu kita imani. Al-Quran itu kita imani. Wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat khusus. Mengimani Al-Quran dari segi apanya? Pertama tentu mengimani Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan diyakini pula bahwa Al-Quran yang ada di kita masing-masing itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, bukan ciptaan dan bukan karangan Nabi Muhammad.
untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu minallah, bukan karangan Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran menyebut Nabiyil Ummi. Nabi yang al-ummi, ummi itu yang tidak pandai baca tulis menulis. Karena yang menulis Al-Quran itu bukan Nabi, tapi sahabat. Kenapa kok tidak pandai baca tulis? Itu untuk menghilangkan dugaan kepada mereka-mereka yang tidak percaya tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad al-ummi tidak pandai baca tulis, jangan lalu terkesan, loh berarti orang gak bisa baca tulis itu gak pinter, berarti bodoh. Nah, karena selama ini kita punya kesan secara empiris, orang yang tidak bisa baca tulis itu kan orang-orang yang bodoh. Gitu Pak Nggih. Padahal sesungguhnya ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata diperoleh melalui baca dan tulis. Tidak diperoleh melalui baca dan. Tapi ada yang ilmu itu diberikan secara langsung kepada seseorang itu dipilih oleh Allah. Salah satu indikatornya kepintaran Nabi Muhammad itu bukan bukan dibaca tulisnya, tapi ketika mendengar sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami bacakan kepadamu Muhammad, apa yang dibacakan? Al-Quran. Kenapa kok pakai kami bukan aku? Karena yang membacakan secara langsung kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Itulah maka Allah itu menghargai partisipasi makhluk-makhluknya. Allah tidak ego. Kami bukan aku, tapi wa nunazzilu, kami turunkan. Nah, kami bacakan kepadamu Al-Quran, fala tansa, lalu kamu tidak lupa. Tidak dibuat lupa. Sekali mendengar langsung hafal, rekaman sudah. Illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak untuk menjadikan lupa. Tapi menjadikan lupa itu dalam arti untuk menjadi syariat. Nah itu kelebihannya. Itu kan rodok sama dengan kita ya. Berkali-kali mendengar, berkali-kali lupa. Nah itu kelebihan kita itu. Jadi kelebihannya Muhammad bukan ditulis menulisnya, tapi di mendengarnya itu. Setelah diingat, setelah dibaca sekali itu ingat, langsung baru diperintahkan kepada para sahabat untuk nopo? Untuk menulisnya. Nah itu sahabat yang pintar baca tulis, diantaranya diwakili oleh Zaid bin Thabit. Maka kita yakini Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan sahabat, tapi Al-Quran itu langsung datangnya dari Allah. Annahul haq. Bahwa Al-Quran itu benar betul datangnya dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad itu. Kita yakini. Dan kita yakini juga Al-Quran yang ada di depan kita itu adalah sebagaimana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sampai sekarang itu seperti itu, dijaga oleh Allah. Setelah ditulis oleh sahabat, dihafal sahabat, lalu dijaga oleh sahabat. Dan Allah juga sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Surat Ad-Dahr ayat 19 atau 18 itu. Inna, nah kembali lagi Allah, inna sesungguhnya kami.
Nahnu kami, nazzalna menurunkan kami az-dzikra Al-Qur'an. Wa inna dan kami lahu terhadap Al-Qur'an lahafizun. Itu adalah penjaga, pelindung. Loh, Allah itu satu, tapi kok hafidun, sama-sama menjaga. Itu artinya untuk menjaga kelestarian Al-Quran, kemurnian Al-Quran, autentitas Al-Quran itu tidak langsung Allah semata-mata, tapi melibatkan makhluk-makhluknya. Tapi Allah yang memberikan garansi. Apa garansi, Pak? Jaminan. Jaminannya itu adalah melalui makhluk-makhluknya itu diantaranya. Ketika Allah menurunkan, Allah perintahkan kepada siapa? Sebagai wasilahnya. Malaikat Jibril. Terlibat di situ. Setelah itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri yang mendengar dan yang paham dan yang mengerti. Karena sahabat-sahabat tidak ikut tahu, mendengar. Tahunya sahabat dari Rasulullah. Setelah Rasul mendengarkan, lalu dia ucapkan itu, tulis ini di surat ini, ayat ini di surat ini, ayat ini. Di situ ada partisipasi Rasulullah, di situ ada partisipasi siapa? Sahabat-sahabat yang menulis dan sahabat-sahabat yang menghafal. Hafidun terjaga. Prosesnya sudah panjang itu. Sudah pernah saya sampaikan. Maka kita yakini Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad 14-15 abad yang lalu itu sampai sekarang terjaga. Kenapa? Salah satunya karena hanya satu-satunya ayat Al-Quran, hanya satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh. Kalian coba survei ya Pak. Agama-agama lain yang mengakui bahwa punya apa? Kitab suci, kitab langit itu. Ditanya apakah mereka ada yang hafal? Satu pun nggak ada yang hafal. Jangankan hanya penduduk biasa, pengikut biasa. Yang menjadi pimpinannya agama itu ya gak akan hafal. Tapi kalau Al-Quran, subhanallah, itu proses menjaga seperti itu. Murni. Enggak. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba memalingkan satu ayat, mengurangi satu ayat, jangankan satu ayat, satu kalimat dari ayat, pasti akan diketahui. Tetap terlindungi. Itu sudah dijamin oleh Allah, dijamin melalui partisipasi makhluk-makhluknya. Termasuk orang-orang yang menulis proses mulai dari sahabat Abu Bakar, terus Umar, kemudian Utsman sampai Ali dan seterusnya itu proses untuk menjaga dan melestarikan Al-Quran. Kita yakini bahwa Al-Quran itu sampai sekarang adalah Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, tidak mengalami pengurangan dan penambahan sedikit pun. Otentik. Itu. Lalu kita yakini supaya Al-Quran itu bisa menjadi rahmat berikutnya adalah bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dari kata-kata ajaza, yukjizu. Ajiza itu artinya lemah. Kalau ajaza itu melemahkan. Maksudnya apa? Al-Quran itu bagian daripada kemukjizatan, sesuatu yang diturunkan oleh Allah yang membuat musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Allah itu tidak mampu untuk menciptakannya. Lemah. Kalau kita kenal, sering kita dengar, kalau mukjizatnya Nabi Ibrahim itu apa Pak? Mukjizatnya Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Pak? Mukjizatnya. Diobong, gak makan. Manusia manapun tidak mampu itu. Dibakar terus gak mempan.
Sementara Ibrahim karena diberi mukjizat oleh Allah, diuncal nonang apa? Apa diuncal itu, Pak? Dilempar di atas tumpukan api yang menjilat-jilat itu. Pikirannya nada merut kon, kok cara Surabaya mati kon yo, matek kon yo. Tapi ternyata apa? Oleh Allah secara khusus dibisikkan, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Aku katakan kepada api, kuni jadilah kamu bardan dingin wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Ojo dibakar. Iki donga khusus, Pak. Sampeyan hafal lho, Pak ya. Ngono kebakaran sampeyan maca iki mlebu sampean. Itu pun hanya berlaku khusus. Walaupun nanti bisa saja berkah kemuliaan Al-Quran tadi itu orang-orang tertentu bisa mendapatkan rahmat Allah, termasuk itu. Dalam suasana kebakaran semuanya terbakar, tapi ada sesuatu yang tidak terbakar. Itu juga rahmat Allah. Mukjizatnya. Kalau mukjizatnya Nabi Yunus apa, Pak? Ditelan ikan 40 hari di dalam perut ikan, gak mati, Pak. Cara ukuran normal ngono ya apa, Pak? Sampean nyoba ngono. Gak bernafas. Nah, itu contoh. Nabi Soleh, mukjizatnya napa? Unta lahir dari batu. Enggak ada yang mampu itu semuanya bisa melakukan seperti itu. Kalau Nabi Musa, apa mukjizatnya, Pak? Bukan tongkatnya itu, Pak, tapi membelahnya apa itu? Laut itu. Ya, hakikatnya yang membelah laut itu Allah, tapi Allah membelah laut itu melalui wasilah napa, Pak? Allah meletakkan keistimewaannya di situ melalui tongkat. Dan dongane itu, Pak. Nah, sampean kalau ingin membuktikan bahwa itu hanya khusus untuk Nabi Musa, sampean saiki cari itu. Kira-kira kan ada itu. Tongkat itu disimpan di museum. Cuman museumnya itu biasanya di tempat bukan orang Islam kadang-kadang itu, Pak. Kalau Fir'aunnya di Mesir, Pak. Dipinjam tulisan ngono ya. Iki tongkat iku sing kesa. Nah, dipinjem terus napa? Aku tak ingin menyeberangi laut ini. Tongkat nanti. Ya sampai mati ya gak ngira. Kenapa? Karena itu hanya berlaku untuk Nabi Musa. Mukjizat. Nabi Sulaiman mukjizatnya luar biasa. Nah, sementara Nabi Muhammad itu salah satu kemukjizatannya itu yang terbesar melalui Al-Quran. Ya banyak mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, tapi yang paling paling terbesar mukjizatnya adalah Al-Quran, dan itu berlaku sepanjang masa. Kalau Rasul mukjizatnya ketika dalam keadaan perang, terus tidak diembargo makanan dari orang-orang kafir, kemudian sampai kelaparan, ada salah seorang sahabat yang tidak tega nengok Nabi kados ngoten niku sampai menapa wetenge di, maka ada seorang sahabat memerintahkan istrinya untuk masak bubur, maunya khusus untuk Rasulullah. Maka secara khusus Rasul ngapunten jenengan dipun siapaken daharan bubur kali nyonya kula. Oh, alhamdulillah. Ya wis ngene, kon rene. Kanca-kanca kabeh alhamdulillah pengumuman ya iki ana panganan, ya ayo kita makan bareng-bareng. Lho kan kaget itu, maunya khusus untuk bismillah, kalian semuanya makan. Semuanya kenyang. Baru terakhir Rasulullah. Terakhir Rasulullah. Ya, sahabat Salman tadi ya Herman, Pak. Apa Herman itu, Pak? Loh kok iso kabeh warak padahal masak ngono. Lah, itu ya berlaku khusus itu saja Rasulullah. Berlakunya itu secara, makanya mukjizat ada mukjizat lahiriah, mukjizat fisik, ada mukjizat non lahiriah yaitu berupa ilmu.
Nah, Al-Quran ini mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh siapapun yang mengaku paling pintar menyusun kata-kata. Satupun nggak ada yang mampu menandinginya. Jamaah. Nah, salah satu kemukjizatan di samping urusannya dengan rangkaian ayat-ayatnya itu, nilai sastranya tidak mampu ditandingi oleh sastrawan manapun dan sudah diakui. Sampai Umar sendiri kan beriman itu karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini juga bagian dari membaca mukjizat itu, Pak. Nah, salah satu di antara kemukjizatan yang tidak mampu ditandingi oleh manusia manapun sepintar apapun adalah tentang sejarah, tentang apa itu kemukjizatan Al-Quran dari segi kesejarahan. Artinya sejarah yang terjadi pada ribuan dan jutaan tahun yang lalu yang tidak mungkin dijangkau oleh kemampuan sejarawan manapun, sang pintar apapun itu ternyata itu diinformasikan oleh Al-Quran. Contohnya sejarah tentang Fir'aun. Sejarah tentang Fir'aun. Itu dibuktikan nanti keilmiahannya. Kalau tentang Fir'aun itu kan sudah diungkap, dilewatkan melalui Rasulullah akan adanya seorang raja bernama Fir'aun yang semasa Nabi Musa tenggelam di tengah laut, namanya laut apa, Pak? Laut Merah, Pak ya. Apa kok merah, Pak? Ya, itu penamaan orang, penamaan ahli sejarah. Tapi sesungguhnya lautnya sendiri ya enggak merah. Nang Jeddah itu waktu umroh, waktu haji kan ya sempat nang apa? Laut Merah, Pak. Lautnya ya biasa. Tapi orang menyebut laut merah di sana. Itu tergambar di surat Yunus ayat 90, 91, 92. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu bi rabbi amantu annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika telah datang pada Fir'aun saat ia mau tenggelam, adrakahul gharaqu. Gharaq itu apa, Pak? Kerem. Qala amantu, maka saat saya sedang tenggelam tadi itu Fir'aun baru apa? Berikrar. Amantu, aku beriman, annahu, terhadap apa? Sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah. Bukan Israel yang sekarang itu, Pak. Itu kan Israel negara, Pak. Kalau ini adalah Israel keturunan daripada Yakub, keturunan dari Ishak, Yakub itu, Pak. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang Islam. Loh. Maka dijawab, al-an, sekarang kamu baru bilang beriman. Waqad asaita qablu, sementara kamu sebelumnya durhaka, tidak percaya kepada Allah, tidak mau percaya kepada Nabi Musa sebagai nabi. Fal yauma, maka saat ini kamu dimatikan dan nunyajika, aku selamatkan, kami selamatkan bibadanika. Apa yang diselamatkan? Badanmu, jasadmu yang mati, yang tenggelam tadi itu, litakuna, agar kamu liman khalfaka ayat, sebagai petunjuk dan ayat, bukti untuk umat-umat setelah kamu. Litakuna liman khalfaka ayat. Khalfa itu ya apa? Umat setelah kamu, yaitu termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad 14,5 atau 15 abad yang lalu, Pak. Tapi saat ayat ini diturunkan, Nabi sendiri juga nggak tahu di mana Fir'aunnya itu.
letak tenggelamnya juga nggak tahu. Tapi sudah diceritakan itu. Terus letak dulu waktu Nabi Musa membelah laut itu di mana? Dia tidak tahu. Karena sesungguhnya ketika peristiwa ini terjadi, antara Asia dengan Afrika kan sambung, Pak. Antara Afrika dan sambung, gitu kan? Nah, ketika Musa dikejar itu kebetulan apa? Di lautan yang di situ kalau mencari sambungan antara Afrika dan Asia, Mesir itu kan Afrika, Pak ya. Mau melarinya ke Palestina, Palestina kan masuk di Asia. Tapi itu kalau ke sana nanti kejar. Nah ini langsung akhirnya laut itu. Di situ baru Allah perintah, kenapa? Wa an alqi asaka. Coba Musa. Wadrib bi asakal bahra famfalaqo. Pukulkanlah tongkatmu Musa yang kamu bawa. Itu tongkat dikasih siapa itu, Pak? Tongkat wasiat itu, Pak. Semera, Pak. Tongkat dari mertuanya. Siapa mertuanya Nabi Musa? Nabi Syuaib. Yang kebetulan punya anak 2 perempuan. Ketika Musa dikejar-kejar Fir'aun. Sampai lari karena mau dibunuh, mau dihukum. Lari ke Madian. Di Madian, di situ bertemu dengan 2 perempuan yang duduk-duduk. Tidak ikut rebutan air di kubangan atau di sumur itu. Maka Musa sebagai orang yang punya rasa empati, iki sakno arek wedok iki sapa ngono. Maka ditanya, "Kenapa kau tidak ikut mengambil?" "Enggak mau, Mas, karena apa? Aku enggak ingin berebut, kalau mendahului mereka malah mereka marah nanti. Kalau marah-marah aku enggak ada yang bela karena ayahku sudah tua." Padahal Nabi ayah. Maka Musa yang gitu membantu mengambilkan air itu. Maka setelah itu kenalan, setelah itu diantarkan untuk mampir ke rumahnya, ketemu dengan Nabi Syuaib. Sudah, kamu di sini aja. Nah, lama-lama terus apa? Akhirnya jadi mantu. Kan gitu nggih. Mantu. Anake sing ditolong mau ya, mosok wis nulung terus gak dikeki apa-apa ya, gak dikeki hadiah. Oh iya ngerti. Ternyata apa? Ya wis ngene, ya apa nek kau tak rabekno karo arek iku ngono. Enak nggih ngeten iki. Betul akhirnya menjadi salah satunya menjadi istri Sofurok namanya. Nah, ketika ada perintah untuk kembali ke Mesir, di situ Syuaib memberikan, Musa ini saya kasih oleh-oleh, bawa kamu kemana-mana, bawa ini. Ternyata tahunya manfaatnya tongkat itu apa? Ketika berhadapan dengan laut, di situ baru Allah perintah melalui malaikat Jibril, Musa, fadrib bi asaka, pukulkan itu. Famfalaqo terbelah. Nah, terbelah menjadi jembatan. Fakana kataudil azim, maka ia seperti jembatan yang besar. Ngalang-alai Suramadu, Pak. Suramadu kan hanya berapa kilo, Pak. Kalau ini berkilo-kilo, Pak. Terbelah. Ngene iki ya Firaun ya melok wae, mlayu. Weh ana jembatan anyar. Setelah kalau apa? Oh, tentara-tentara Musa dan pengikut-pengikutnya itu naik ke daratan. Nah, Fir'aun yang menyusul tadi dengan tentara-tentaranya masih di tengah laut. Maka akhirnya kembali lagi air itu. Adrakaul gharaku. Maka disitulah terjadinya tenggelamnya Fir'aun. Itu kejadiannya sudah ribuan. Bahkan dalam riwayat itu 1240 sebelum Nabi Isa lahir. Sebelum Nabi Isa lahir. Berarti kan 3.000-an tahun, 4.000-an tahun sebelumnya itu. Diturunkan ayat Al-Qur'annya pada Nabi Muhammad. Keterangan itu pada Nabi Muhammad. Ini sudah berlalu lama. Dan nggak ada yang membuktikannya. Nah, setelah berjalan sekian tahun. Nabi Muhammad ketika itu hanya menerima ayatnya. Tapi belum dibuktikan di mana tempatnya itu. Sampai tahun 1896 awal 1990 sampai itu dari akhir tahun 1896 sampai itu menjadi apa? Penemuan yang menghebohkan itu. Ketika ada arkeolog dari Prancis melakukan
ekspedisi perjalanan, kok di situ di Laut Merah itu menemukan sesuatu yang napa? Janggal. Iki kok ono apa iki? Kok kayak ada sesuatu. Maka diceguri Pak. Nah, dicemplungi ya. Di situ ketika dijalani lautnya surut itu loh Pak, kelihatan itu Pak. Maka selami di situ diangkat bersama-sama. Ternyata mayat manusia. Terus dicari lagi apa? Ada di situ kok ada roda dari perunggu apa semuanya itu, besi-besi itu. Mereka itu terus melakukan kajian laboratorium iki mayate sopo? Utuh masihan itu. Mayate sopo? Utuh, enggak terjawab masih iki opo iki. Baru abad 19 itu, Pak. Gitu loh, Pak. 19 Masehi bukan. Bingung mereka ini, para peneliti. Iki sopo? Yang jelas dari sisi laboratorium itu bukan sosok manusia yang lahir ribuan tahun ini. Strukturnya itu. Bukan umatnya Nabi Muhammad. Ini sudah ribuan tahun sebelumnya. Dari hasil kajian laboratorium itu. Bingung mereka enggak menemukan. Terus ketika ada konferensi umat Islam sedunia, pertemuan umat Islam sedunia, ulama-ulama berkumpul, ini lalu dikonfirmasi, disambungkan ini. Lalu di situ diungkap ada ayat di surat Yunus tadi itu, falamma adrakal gharaqu qala amantu bi rabbi Musa wa Harun itu tadi. Terus al-an waqad asaita maqul fal yauma nunajjika bi badanika, aku selamatkan jasadmu secara fisik itu bukan karena rahmat Allah ya, litakuna agar kamu menjadi bukti sebagai ayat, sebagai bukti ayat untuk umat-umat terdahulu, untuk umat-umat yang akan datang. Mereka akhirnya meyakini apa yang ditemukan akhir abad 19, awal abad 20 itu adalah Fir'aun yang diceritakan oleh Al-Quran ribuan tahun sebelumnya tenggelam, ditemukan baru abad 19 awal abad 20. Lalu mereka itu meyakini Al-Quran. Mereka beriman dengan penemuan itu. Ini kan nggak bisa diungkap oleh siapapun. Ini bukti salah satu kesejarahan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Allah yang mendesain, Allah yang menceritakan semuanya itu melalui Al-Quran. Karena kemana? Pengetahuan ilmu manapun manusia tidak mampu untuk ke sana. Tahunya ya setelah bukti ada baru, bener nih ngono Al-Quran. Mereka dapat hidayah beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, dapat hidup dirahmati Allah melalui Al-Quran dengan mengimani Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat, sesuatu yang tidak mampu untuk dijangkau oleh siapapun. Yang tidak beriman tidak mampu. Maka di situ beriman orang-orang yang dapatkan hidayah tadi itu. Jamaah, nanti kita akan berlanjut tentang versi berikutnya adalah hidup dirahmati Al-Quran melalui apa saja, dari sisi keimanan, dari sisi nanti bacaannya, dari sisi manapun. Maka tetap khairukum, orang yang terbaik di antara kamu adalah ta'allam Al-Quran, yang mau mempelajari Al-Quran, wa 'allamau, dan mau mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah melalui mengimani Al-Quran. Pergi ke Pondok Jati beli kurma. Antun Pak. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket sepatu dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah, terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Betul Bapak Panggi? Mana ya? Kami ucapkan cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang
sama. Di pemancar Al-Maghfirah FM. Maka yang terpenting adalah nang Wonokromo kudanen terus tuku kupat nang Madura. Napa Pak? Nedon rimo pangeran sing bales. Tuku kupat nang Madura nek wonten lepat. Nah, nek senengane Abah Bambang siji maneh, bojo papat meteng sedanten. Kok bahaya tan. Maksude nek wonten lepat nyuwun ngapunten. Demikian karena kita akan ada kegiatan berikutnya. Ada yang bertanya Pak? Cukup nggih? Oh, ada apa Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Amin. Ustaz tadi diulas sedikit pada saat Fir'aun sebelum ditenggelamkan oleh Allah, dia mengimani apa yang diimani oleh Nabi Musa alaihissalam. Apakah itu juga termasuk dia sudah ikut agamanya Nabi Musa alaihissalam? Oke. Kepiting cepet kerang, pasang kuping biar terang. Jadi ngeten Pak. Orang beriman kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah diterima selagi belum yuhur hiru, selagi belum nafas itu ada di tengah-tengah tenggorokan. Lah ini Fir'aun itu tadi menyatakan beriman itu ketika sedang proses naza itu Pak. Jadi proses naza itu di situ dibuka Pak, rahasia-rahasia kehidupan itu Pak. Di surat Qaf, ya akhirnya panjang lagi. Di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Kamu pada umumnya itu lalai abai apa tentang kejadian saat naza itu kayak apa yang terjadi. Maka fakashafna, maka aku buka rahasia tentang akhirat, rahasia tentang apa? Rahasia tentang keimanan, rahasia tentang kekufuran, rahasia surga dan neraka. Fir'aun saat naza itu ketika tenggelam itu diperlihatkan oleh Allah gambaran tentang. Jadi itu berimannya. Maka semua manusia itu nanti ketika mati itu beriman kepada Allah Pak. Artinya yakin sing bener agama itu adalah Islam. Sing bener Tuhan itu hanya Allah. Tapi kepingin balik nang donya wis kasep. Termasuk Fir'aun iku mau wis kasep Pak. Karena berimannya sedang naza Pak. Ngoten iki Pak nggih. Enggak bisa, bukan beriman Pak. Nah makanya litakuna iki lho buktine wong biyen sing ngaku dadi pangeran, imane baru ketika naza, ketika dibuktikan diperlihatkan tentang surga neraka. Kan begitu Pak. Kalau secara umum dinyatakan di surat Al-Mu'minun ayat 99 itu apa? Hatta idza jaa ahadahumul mautu, sehingga datang kepada mereka al-mautu kematian, qala saat itu dia baru menyatakan amantu. Apa? Qala rabbirji'un, mohon ya Tuhan kau kembalikan. Napa nek balik? La'alli a'malu solehan, supaya aku bisa beramal soleh. Ini artinya sebetulnya orangnya beriman, tapi selama dia beriman tidak pernah berbuat baik. Getune ya waktu nazak. Jadi malaikat kasep. Nah, termasuk Fir'aun itu Pak. Tambah dincep-ncep karo malaikat kono. Ngaku dadi pangeran kok saiki baru beriman. Jadi tidak beriman Pak, karena imannya saat naza. Saat naza itu loh. Oke, nanti kita bicara tentang rahasia istiqomah Pak. Itu nanti terungkap semuanya Pak. Ngoten Pak nggih? Jadi tidak masuk beriman Pak dia. Karena berimannya saat naza itu. Semua manusia begitu Pak. Nanti kalau sudah naza itu getun Pak. Tapi yang beriman dan banyak amalnya itu di situ nazanya itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu bedanya di situ Pak. Ngoten Pak nggih?
Terima kasih. Ustaz mau saya tanyakan bahwa Al-Quran itu kan hudalillah, petunjuk. Nah, dari makna tersebut bahwa petunjuk dari Allah itu merupakan satu yang harus diikuti. Dan di situ saya mendengar bahwa nanti pada akhir kita berakhir di dunia menjadi yang membacanya dapat diberikan syafaat. Nah, hakikatnya syafaat itu dari Rasulullah apa dari Allah? Satu. Yang kedua, bahwa kandungan di dalam Al-Quran itu lebih banyak menyangkut masalah akhlakul karimah. Dan yang ibadah itu mungkin hanya berapa persennya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu dalam ibadah kan tidak semata-mata menjamin kalau akhlakul karimah di dunia itu tidak bisa bagus, maka ibadahnya pun juga tidak akan bisa. Sekian, terima kasih. Yeah. Yang pertama tadi tentang Al-Quran sebagai apa tadi Pak? Sebagai hidayah, terus jadi yang bisa memberi syafaat itu apa? Jamaah di surat di ayat kursi Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di depan Allah kecuali yang diizini oleh Allah. Salah satunya adalah Nabi Muhammad, salah satunya nanti Al-Quran itu secara langsung juga memohonkan syafaat bagi siapa? Bagi mereka yang mengimani Al-Quran, bagi mereka yang membaca Al-Quran, bagi mereka yang mau mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran. Maka di situ Al-Quran akan datang mendampingi, termasuk nanti bukan hanya di akhirat, ketika di alam barzakh, di alam kubur, di situ juga datang memberikan syafaat. Artinya ketika orang itu punya dosa, lalu nanti malaikat mau menyiksa, Al-Quran walaupun dia punya dosa, tapi aku ada di hati orang itu, wahai malaikat Jibril, malaikat apa yang menyiksa itu? Maka di situ bisa memberi syafaat Al-Quran selain Rasul, termasuk juga bisa anak-anak yang mati sebelum akil balik dan orang tuanya beriman, anak ini mati ya sebelum balik, itu nanti bisa memberikan bantuan, pertolongan, memohonkan kepada Allah. Ngoten Pak nggih. Jadi Al-Quran bisa juga sebagai sarana untuk memberi syafaat selain Rasulullah. Tapi syaratnya kudu diimani, kudu diwaca, nek iso terus dilakoni isine. Ngoten nggih. Terus yang kedua tadi adalah tentang apa iku mau? Oke. Al-Quran itu berupa isi tentang hukum-hukum Pak. Ada isi tentang sejarah. Isinya tentang masa depan yang gaib itu Pak. Dan akhlak. Antara hukum dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika benturan antara ilmu, antara hukum dan akhlak, maka didahulukan adalah akhlak Pak. Al-adabu qoblal ilmi. Adab itu lebih diutamakan sebelum ilmu itu sendiri. Sebab kadang-kadang ada orang itu pintar Pak, tapi tidak berakhlak, sehingga merasa pintar sendiri. Sampai akhirnya kadang-kadang ngafir no. Nah itu nanti akhirnya terinspirasi kita bicara tentang apa? Bicara tentang kesantunan dalam berilmu. Karena nanti orang berilmu itu ada lapisan-lapisan tingkatannya Pak. Ngoten Pak nggih, wis dicatat mawon Bapak nanti jadi tema. Nggih, kesantunan dalam berilmu hubungannya dengan adab itu juga nanti itu. Tapi yang jelas adab itu lebih tinggi daripada ahsanuhum akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Understand? Muga-muga ingkang kula sampaikan dados ilmu sing manfaat diridani Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.